والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu ancaman untuk tidak kencing di tempat kita bersuci. Jangan kencing di air yang tergenang atau di kolam atau apapun yang kemudian kita menggunakannya untuk bersuci. Walaupun air itu melebihi 2 kulah, tetap terkena hukum makruh. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, masih di dalam bab taharah. Berikutnya adalah at-tarhib minal kalam 'ala al-khala', yaitu ancaman berbicara ketika sedang berada di dalam tempat pembuangan hajat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatanaja isnani ala ghaitihima. Kata Rasulullah, janganlah ada di antara 2 orang yang sedang buang hajat yatanaja, yaitu saling berbisik-bisik. Yanzuru kulla wahidin minhuma ila aurati sahibihi, dan mereka bisa melihat aurat sesama mereka. Fa innallaha yamqatu ala zalik, karena Allah murka kepada perbuatan tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau orang buang hajat, seandainya dilakukan berdua, jangan saling berbicara ketika buang hajat. Ini bisa saja terjadi karena di masa lalu buang hajat seperti yang pernah kita kabarkan itu bukan di dalam WC, tapi mencari area di padang pasir yang disebutkan dalam hadis Nabi kalau buang hajat itu menuju ke tengah padang pasir yang di luar jangkauan pandangan manusia, dan beliau menancapkan beberapa batang kurma untuk menutupi aurat beliau. Dan ini bisa saja terjadi ada 2 orang bersamaan yang bertemu di tempat pembuangan hajat, walaupun tidak melakukan perjanjian, bisa saja. Maka ancamannya Allah murka kalau orang yang buang hajat itu saling berbicara. Bahasa yatanaja itu bukan bicara dengan bahasa yang suara keras, karena arti najwa selain daripada pertolongan, keselamatan, najwa juga bermakna saling berbisik. Yatanaja itu saling berbisik. Berbisik-bisik pun tidak boleh ketika sedang buang hajat, apalagi sampai mengeluarkan pembicaraan yang jelas. Berbisik dengan suara lirih pun Allah tidak suka kepada mereka. Nah,
Jawab makan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan itu saja, yanzuru kulla wahidin minhuma ila aurati sahibi. Allah juga murka kepada mereka yang setelah berbisik-bisik juga mereka saling melihat aurat sesama mereka. Saling melihat aurat sesama mereka. Dan ini kebiasaan terjadi. Ada orang yang agamanya tidak dipegang dengan baik, kadang-kadang mandi bersama. Kalau laki-laki dengan sesama laki-laki, ada yang model mandi bersama dengan hanya memakai celana dalam, dan itu dianggap biasa bagi kelompok yang kehilangan rasa malu ini. Padahal aurat itu tetap disuruh jaga, walaupun sesama jenis. Jangankan sesama jenis, yang tidak haram pun disuruh jaga. Kita kalau berada di dalam kamar mandi sendiri, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana seandainya seseorang berada di dalam kamar mandi sendiri dan dalam keadaan telanjang. Ditanya ke Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dengan bahasa, innallaha ahaqqu ayyastahyi bihi. Sebenarnya engkau lebih layak untuk malu di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Begitu jawaban Nabi. Jadi maksudnya Nabi tidak melarang mandi sendiri dalam keadaan telanjang, tidak sampai ke ranah yang diharamkan. Apalagi kalau model kamar mandi sudah menjadi pakaian untuk kita, tertutup kanan kiri atas belakang, atas bawah, atas belakang, depan belakang, atas bawah, tertutup rapi, itu menjadi pakaian. Kalau difatwakan oleh para ulama, tidak mengapa berada dalam keadaan begitu. Tetapi jawaban Nabi, selayaknya Allah, selayaknya engkau lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Maksudnya, kalau bisa jangan telanjang. Itu sendiri. Kalau bisa jangan telanjang di hadapan Allah. Sebahagian ulama menjawab tidak mengapa pun, karena memang kita tertutup aurat karena tempat yang kita buang hajat itu sudah, tempat kamar mandi itu sudah menjadi pakaian bagi kita. Apalagi ada beberapa keterangan dari hadis Nabi, Nabi Musa alaihi salam itu pernah telanjang. Ini hadis dalam keadaan tidak sengaja. Jadi orang-orang Bani Israel mengejek Nabi Musa, kenapa Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka? Karena kebiasaan bangsa Bani Israel, Yahudi, kebiasaan dulu, mereka mandi bersama dalam keadaan telanjang. Orang-orang Yahudi dulu dari zamannya Nabi Musa, itu kebiasaan mandi bersama dalam keadaan telanjang. Maka kalau ada yang model hari ini mandi bersama dalam keadaan telanjang, itu sisa-sisa keturunan Yahudi. Begitu disyarah dalam tafsir, karena ayat ini menyangkut tentang Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah. Nah, akhirnya mereka mengejek Nabi Musa, kenapa Nabi Musa tidak pernah mau mandi bersama mereka. Nabi Musa kalau mandi selalu menuju ke area pemandian atau sungai, atau daerah yang ada air, yang beliau menyendiri. Walaupun kemudian beliau juga telanjang, tapi beliau menyendiri. Tidak mau bergabung sehingga auratnya terlihat. Orang-orang Bani Israel mengejek Nabi Musa, sepertinya Nabi Musa itu cacat. Jadi mereka mengejek, sepertinya Nabi Musa itu cacat, tidak normal. Ada sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ejekan-ejekan itu akhirnya dijawab oleh Allah dengan membuat sebuah perkara, yaitu ketika Nabi Musa dalam keadaan mandi telanjang sendiri, pakaian yang ditumpuk di atas batu
Tiba-tiba Allah perintahkan batu untuk melarikan pakaian Musa. Ini tafsir, Pak, dan itu syarah yang sahih, bukan dongeng. Ya. Disuruh larikan batu yang Nabi Musa meletakkan pakaian di atasnya. Ketika Nabi Musa melihat batu itu tiba-tiba berlari, Nabi Musa mengejar karena khawatir kehilangan pakaian. Beliau mengejar dan lupa bahwa beliau dalam keadaan telanjang. Nah, proses pengejaran itu melewati kaum Bani Israel yang sedang mandi rame-rame. Disitulah Allah jawab tanpa membuat dosa Nabi Musa. Bani Israel melihat keadaan Musa, ternyata Musa normal. Dan Nabi Musa bukan menampakkan dengan sengaja, tapi dalam keadaan darurat sedang mengejar batu, mengejar pakaian yang membawa batu. Nabi Musa tidak berdosa, fitnah terjawab. Dan itu didukung oleh keterangan Nabi SAW dalam hadis. Nah, jemaah melakukan Allah, sebagian ulama mensandarkan ke hadis ini sehingga menyebutkan mandi telanjang masih dibolehkan kalau seandainya tidak ada yang melihat aurat kita dengan kamar mandi yang tertutup rapi. Cuma tadi Nabi mengatakan sebaiknya dengan Allah engkau punya rasa malu. Begitu. Kalau sendiri disuruh jaga-jaga oleh Nabi, walaupun boleh, apalagi sampai mandi berdua, saling melihat aurat. Ini ada kelompok-kelompok yang membiasakan karena dianggap hal biasa. Jadi biasanya misal dalam satu komunitas, biasanya orang-orang yang memang tidak dekat dengan agama, tidak kehilangan rasa malu, mandi bersama-sama hanya dengan memakai celana dalam saja. Hukumnya haram, tidak dibolehkan. Jadi apa kata Nabi? Fa innallaha yamqatu ala zalik. Allah murka dengan gaya orang yang seperti itu. Allah murka. Nah, maka kemurkaan Allah pada dua perkara dalam hadis ini, yaitu jangan bicara ketika sedang berada di kamar mandi. Bahkan jangan pun saling menyahut. Karena sekarang kalau dunia modern, kamar mandi ada yang terpisah dengan penghalang, pembatas. Bisa jadi ketika sedang berada di satu WC, mungkin tidak ada atap, di samping pun ada WC, dua orang teman masuk sekaligus, itu kadang-kadang ada yang saling sahut menyahut. Yang sana tanya ke samping, "Kala kiban kamera?" Ditanya, "Sudah beres di situ?" Itu pertanyaan itu dimurkai Allah. Berbicara ketika dalam WC, dalam keadaan buang hajat, dimurkai Allah. Kita begitu diucapkan salam oleh seseorang yang mungkin kebetulan kita sedang berada dalam WC di rumah kita, terdengar suara salam, itu pun tidak diberi izin untuk menyahutnya selama masih berada di dalam WC. Orang India Hindu, India yang beragama Hindu, mereka itu mungkin karena terbias dengan agama yang tidak terlalu mengajarkan kebersihan, karena memang enggak bersih. Mereka buang hajat rame-rame. Jadi hanya berjarak 1 meter. Biasanya mereka mencari daerah-daerah pinggiran sungai atau tanggul. Itu buang hajat rame-rame. Baju dipakai, tapi yang bawah dilepaskan. Itu jaraknya kadang-kadang hanya 1 meter, ada yang 1 meter, 2 meter. Dan mereka menganggap itu biasa. Nah, pekerjaan seperti itu mungkin kita maklumi di luar agama Islam. Tapi bagi orang Islam, hendaknya jangan melakukan hal yang seperti itu, yaitu saling melihat aurat. Kalau sesama laki-laki yang di dalam kalimat ini masih dilarang Nabi, apalagi sampai mandi bersama-sama dengan komunitas perempuan dan melihat aurat mereka. Mohon maaf sekali lagi saya katakan, karena minggu yang lalu pun saya memberi contoh dengan waterboom.
Kita kencing ramai-ramai di waterboom lalu tidak mensucikan diri ketika keluar, ada yang langsung salat, walaupun kita tahu di situ sudah ramai yang kencing, memang ada yang sengaja datang ke sana untuk kencing saja. Bayar tiket doi 3 bayar, karena kalau masuk kamar mandi lagi bayar lagi. Itu bertumpuk air kencing di situ. Walaupun dalam fikih kalau tidak berubah warna atau rasa atau bau dan air mencapai 2 kula, maka tidak bermasalah, tetapi tetap efek dampak dari kekotoran itu pasti didapatkan. Kali ini kita ingin contohkan lagi waterboom, karena ini yang paling banyak terjadi, atau apapun tempat rekreasi, kolam renang manapun, kita berwisata ke sana, lalu berada di tempat pemandian, yang tempat pemandian itu berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Yang biasanya kita solat jamaah, kita jaga-jaga pandangan, kita jaga ini, jaga itu, sampai ke sana gadah hilmi. Ada orang yang begitu saja tidak muncul rasa takut, tidak muncul rasa khawatir kehilangan amal. Apa yang dilakukan? Dia menikmati pemandangan itu. Jadi walaupun memandikan anak-anak, tapi di situ ada mamaknya anak-anak orang lain, dengan pakaian seksi, dengan baju ketat, apalagi sudah masuk ke air. Itu kalau sudah masuk air, baju melekat, dan kita melihat mereka. Nah, inilah yang membuat tidak sempurnanya iman kita. Jadi kita mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Sekali-sekali buat benar, nanti sekali-sekali buat batil. Ini yang menjadi masalah, dan ini yang kita khawatirkan. Bisa-bisa kalau itu kita anggap biasa, bisa jadi itulah yang Allah ambil menjadi penghalang kita masuk surga sementara. Bisa jadi gara-gara pandangan itulah kita ditransitkan ke dalam neraka Allah, karena melihat aurat perempuan dalam kondisi apapun hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati berada di tempat pemandian umum atau di WC yang kita berbicara dan kemudian kita saling melihat aurat. Baik. Berikutnya, setelah pembahasan masalah itu, kita masuk satu pembahasan lagi sebelum kita bertanya jawab. Masih menyangkut masalah taharah, karena kitab ini diatur per bab. Berikutnya adalah at-tarhib min isabatil baul ats-tsawb wa ghairah wa adamul istibra' minhu. Yaitu tentang ancaman orang yang membiarkan tetesan kencingnya terkena pakaiannya, wa adamul istibra', dan tidak berusaha untuk mensucikannya atau membebaskan dari najis tersebut. Nah, ini berbicara tentang bahayanya orang yang setelah kencing atau buang hajat, BAB, tapi kemudian tidak menjaga pakaiannya. Nah, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati 2 kuburan. Faqala, lalu Rasulullah tiba-tiba berkata kepada sahabat yang mengikutinya, innahuma la yu'aziban. Ketahuilah, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'azibani fi kabir, dan tidak mungkin mereka disiksa kecuali melakukan dosa besar. Bala innahu kabir, dan bahkan ini termasuk dosa-dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Apa dosa mereka? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari penghuni kubur ini di atas dunia suka melakukan namimah, yaitu suka mengadu domba. Ini dosa pertama yang menyebabkan wajib azab kubur. Wa ammal akhar, dan penghuni kubur yang satu lagi yang sedang disiksa, fakana la yastatiru min baulih, yaitu waktu hidup di dunia dia tidak mensucikan kencingnya.
Dan ini ada beberapa hadis dengan kalimat yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingin dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa azab kubur itu nyata. Nabi ingin mengatakan lebih dahulu bahawa azab kubur itu ada. Azab kubur itu fakta. Karena ada sebahagian golongan mengingkari adanya azab kubur. Apa kata mereka yang mengingkari azab kubur? Mereka memakai logika, tidak mungkin ada azab kubur sedangkan kita belum dihisab. Bagaimana orang belum divonis, orang belum jatuh vonis tapi sudah di azab duluan? Itu logika yang dibangun. Ada kelompok-kelompok yang anti azab kubur. Mereka memberi logika enggak ada azab kubur, itu dongeng belaka dan itu kebohongan Muhammad. Mereka mengatakan tidak mungkin seseorang diazab kubur sedangkan dia baru divonis nanti ketika dibangkitkan. Jadi mereka memaknakan yaumul hisab, iaitu vonis yang jatuh di yaumul hisab, itulah vonis. Bagaimana mungkin orang hari ini diazab sedangkan vonis belum jatuh? Jemaah melakukan Allah. Yang pertama, kita salah memahami tentang makna yaumul hisab. Yaumul hisab itu bukan yaum untuk memvonis, tapi yaum untuk menampakkan hujjah. Jadi yaumul hisab bukan yaum Allah bertanya kepada terdakwa, lalu Allah bertanya kepada pembela, jaksa. Tidak begitu. Itu hari menampakkan bahawa engkau memang benar-benar telah melakukan dosa. Buktinya ini. Allah nampakkan klip detik sekian, menit sekian. Ya. Di dunia engkau melakukannya di dalam kamar, engkau melakukannya di hotel. Hari ditampakkannya bahawa yang melakukan dosa memang tidak bisa mengelak bahawa mereka telah berdosa. Untuk apa Allah buat seperti itu? Li'alla yakunu alaihim al-hujjah, supaya mereka tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Jadi hari menampakkan bukti, bukan mencari bukti. Jadi berkira orang cari bukti, tidak. Allah menampakkan bukti. Karena kita ini diberikan catatan amal itu di awal-awal kebangkitan. Disuruh berdiri di padang mahsyar, ya, kemudian diturunkan kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya, ada yang diberikan kitab dari belakang punggungnya. Lalu semua orang ketika melihat kitab, dalam surat Kahfi disebutkan, semuanya akan berteriak dengan mengatakan, ma li hadzal kitab, aneh benar kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabirah, kitab ini tidak meninggalkan catatan besar, ya, tidak meninggalkan catatan kecil, apalagi yang besar. Jadi yaumul hisab itu bukan hari memvonis, tapi hari menampakkan bukti. Kita sudah tahu nasib kita ketika sakaratul maut. Kita sudah tahu keadaan kita ketika sakaratul maut. Maka pendosa mendapatkan siksa setelah dia tahu keadaannya bahwa dia memang ahli akan menjadi penduduk neraka. Maka yang disiksa itu penduduk neraka, calon penduduk neraka. Siksa kubur adalah siksa pemanasan. Siksa sebenarnya adalah siksa neraka. Man kalau pemanasan saja sudah tidak sanggup tahan, apalagi yang sebenarnya. Maka Rasulullah ingin mengatakan lebih dahulu, siksa kubur itu ada. Dan Allah memberikan izin kepada Nabi kita untuk mendengarkan azab kubur. Karena Nabi mengatakan, jin dan manusia tidak diizinkan mendengarkan azab kubur, hanya binatang yang diizinkan. Seandainya jin dan manusia diizinkan mendengarkan azab kubur, lasa'iqa, maka semua akan pingsan. Kenapa Allah tidak izinkan kita mendengarkan azab kubur? Agar kita menyembah Allah bukan karena takut siksa, tapi menyembah Allah karena mengharapkan ridha.
Jadi jangan diiming-imingi nak azab kubur, tak sembahyang, nak azab kubur, nak azab kubur. Jangan itu yang menjadi sandarannya. Tapi sembahlah Allah karena mengharapkan ridha Allah, ketaatan kepadanya. Karena orang biasanya kalau belum digertak betul, itu enggak taubat. Kalau sempat dengar azab kubur, orang bisa taubat, tapi taubatnya karena takut dengan azab itu, bukan karena cintanya kepada Allah, bukan karena kesadarannya. Maka disembunyikanlah azab kubur yang bisa mendengar binatang. Maka kemudian disebut dalam beberapa hadis, kata Rasulullah, bahwa binatang akan bersuara kalau mendengar azab kubur. Dia akan, anjing melolong, kuda akan meringkik ketika mendengarkan azab kubur. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dan dua penduduk kuburan ini tidak mungkin diazab kecuali melakukan dosa besar. Apa dosa besar mereka? Yang pertama yaitu man yamshi bin namimah, suka melakukan adu domba. Bagaimana disebut namimah? Yaitu membawa berita lalat merah, hinggap ke sana, hinggap ke sini, bawa berita ke si A, bawa si B, mengatakan anda fulan begini-begini, bawa berita ke si B, mengatakan si A mengatakan untuk anda begini-begini, sehingga terjadilah permusuhan. Ini orang-orang yang suka bawa berita, siap-siap akan mendapatkan azab pemanasan, yaitu azab kubur. Kalau bahasa kita hari ini, provokator. Yang provokatornya namimah. Maka Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga semua yang pernah mengadu domba dan belum taubat, tidak akan masuk surga. Maka hati-hati mengadu domba orang. Itu memviralkan seseorang di WA, memviralkan seseorang di Facebook yang bukan sebenarnya yang terjadi, agar orang-orang benci kepada dia. Nyan namam, pengadu domba. Sehingga orang tidak tabayyum, orang tidak melakukan check and cross check untuk menyelidiki benar atau tidak. Video dipotong setengah-setengah, dilempar ke WA, dilempar ke Facebook, lalu difitnah. Pemfitnah ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan azab kubur dan haram masuk surga. Dan ini urusan dengan manusia, tidak akan termaafkan kecuali dimaafkan oleh orang yang telah kita korbankan. Dan yang terakhir, dosa besar yang dilakukan yang menyebabkan azab kubur adalah tidak mensucikan kencingnya, termasuklah yang dimaksud tidak mencebok atau tidak menjaga tetesan kencing sehingga terkena di pakaian. Maka mohon maaf, ada model masjid yang membuat tempat kencing lalu membatasi tempat kencingnya dengan batas yang panjang. Ada sebahagian masjid, walaupun tidak banyak lagi, itu membuat tempat kencing bukan masuk ke dalam. Karena kalau model yang kita berdiri tidak ada pembatasnya, langsung kencing ke dalam sana, lubang dalam sana, insya-Allah lebih aman. Yang paling bahaya itu membuat pembatas, bukan masuk ke dalam, dia hanya ada paret tapi dibuat pembatas. Pembatas itu setinggi paha kita. Kadang-kadang kalau kita yang model-model semampai, semeter tak sampai, itu kencing kadang-kadang enggak mau masuk ke lubang sana, membal. Karena pembatasnya membal, terkena balik ke ijakrung. Nyan haram, salatnya tidak sah. Puluhan tahun mungkin orang salat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak sah, dan dia menganggap remeh. Dan pengurus yang membuat itu hukumnya juga mendapatkan dosa kalau tidak merubahnya. Ada yang kesusahan membuang hajat, buang kencing gara-gara itu. Kadang-kadang harus diinjit. Injit pun bahasa Indonesia. Cengklet apa ni bahasa Indonesia? Diinjit, harus injit untuk bisa buang hajat. Subhanallah. Belum lagi ada orang berhasil kencing, tetesan terakhir jatuh di pembatas itu. Tetesan terakhir jatuh di pembatas itu, di dinding pembatas. Dinding pembatas sejajar dengan paha. Waktu jatuh muncrat ke paha. Ini tidak kita cuci paha, lalu kita salat, kita anggap aman. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah buat, tolong fikir kembali, hancurkan. Itu metode-metode yang menghancurkan taharah. Tidak baik seperti itu. Sama dengan model tempat kencing berdiri yang bukan ke bawah, yang model di
hotel-hotelnya Pak yang bulat stainless itu, keramik itu juga berbahaya pada saat kita semprot, itu membal kembali ke sini. Kalau kita duluan hidupkan air, maka air-air yang hidup itu juga muncrat kembali ke sini. Itu juga mengundang azab kubur. Maka oleh karena itu hati-hatilah, karena hadis-hadis tentang itu cukup banyak dan semuanya adalah hadis-hadis yang mengancam tentang neraka. Maka Bapak Ibu maka Allah, mudah-mudahan dengan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa berjaga-jaga agar kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha-Nya.